Jemaat Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di DPB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Gloria Teofani Salom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang telah merasakan pertolongan-Mu.
Dalam keterbatasan, kami bersyukur mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Seperti tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 akan kita baca secara responsorial. Saya membacakan kalimat yang tercetak keluar. Bapak Ibu Jemaat silakan bacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Amsal pasal 3
ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. akuilah Dia dalam segala lakumu, Maka Dia akan meluruskan jalanmu. kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu silakan duduk. Sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Saya mengajak Bapak Ibu keluarga bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang telah mengaruniakan hari baru bagi kami. Ini hari yang mulia, ini hari yang suci ketika Tuhan mempersekutukan kami semua bersama segenap anggota keluarga kami di dalam rumah kami. Saat ini Tuhan melandasi ibadah hari Minggu, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tahu kami terbatas, maka kami meminta pertolongan Roh Tuhan yang kudus yang kami imani. Itulah yang menuntun kami sehingga mampu untuk mengerti firman ini. Ketika kami bersedia Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, kami menyadari ada banyak tantangan yang pasti kami hadapi. Dan di saat ini juga kami meminta pertolongan Tuhan supaya kami benar-benar hanya mengarahkan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sekalipun dari rumah, tetapi kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya,
sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu sama-sama kita menyaksikan satu video yang sudah dipersiapkan sebelum kita merenungkan firman Tuhan di ibadahan minggu ini. Di genggaman saya ini adalah sebuah benda yang telah mengubah dunia. Tapi apakah Anda tahu, benda ini juga sempat mengubah dunia. Dan benda ini membuat saya kangen dengan tahun 90-an. Katanya pernah sampai step 10 gitu. Oh ya? Ah bohong. Bibi, teh Bibi. Every time I see you falling. Wow. Pat, udah denger belum lagunya Frente paling baru? Belum. Nih, denger deh. Mana? Tuh, denger deh. Udah. Udah deh. Ya kan? Bagus kan? Lah ini mah Cranberries. Lah, iya bener nih. Ini lu dengerin dulu deh. Loh, kok? Lah. Udah beres nih kaset. Oh my god, Tik. Harus denger ini lagunya Joe Jonas yang baru. Gila. Met Bobo sayang, mimpi yang indah ya malam ini. Jangan lupa mimpiin aku. Baik, saya ulang ya Bapak. Met Bobo sayang, koma, mimpi yang indah ya malam ini, titik. Jangan lupa mimpiin aku ya, titik, muah, titik. Muahnya pakai C ya Mas? 4 kali ya Mbak. Oke, saya kirim 4 kali ya Mas. Makasih. Adik-adik yang manis, inilah film idola kalian segera hadir. Kesatria Baja Hitam, selamat menonton. Kecil lagi. 7 9. Halo? Tom. Ya elah, ini boim lah ya, gila apa lu. Iya, ntar jadi gak keparkit. Yoi, ntar gue bawain nih Betamax Baja Hitam lu, oke? Tenang, siap? Oke, yoi pacet. Nah. Tadi loket untuk beli tiket. Ini susah. O. Ini S. A. S. Y. A. S. N mana sih? Nggak ada dah. Wah, bro, kita harus datang banget nih. Ini ada festival nih yang main Club Project, P-Project.
ada Java Jive, ada Bass Jam, ada Jingga, ada MM. Ini kan namanya cinta. Apaan sih? Ini ada The 90s Festival Big Reunion di Istora Senayan. Oh ini mah gue udah beli tiketnya kemarin. Duh, lu gak ajak-ajak gue lagi beli beginian. Nah, emang gue mau jalan sama lu? Yaudah deh, gue pesen sendiri deh. Hai, thank you ya udah nonton video-video kita. Kalau lo mau subscribe, klik di sini. Kalau lo mau nonton video-video yang lain, klik di sini. Sini, atau ini. Serah lo. Ya, oke. Bye. Dadah. Bapak Ibu jemaat, berbeda itu yang saya harap Bapak Ibu bisa lihat dan nampak melalui video yang Bapak Ibu boleh lihat tadi melalui rekaman ibadah hari Minggu ini. Berbeda, di zaman saya itu masih banyak anak-anak remaja yang mendengarkan musik, memakai radio, sehingga banyak sekali koleksi kaset. Ada cerita tersendiri ketika Bapak Ibu jemaat punya alat tulis, kemudian karena lagunya sudah selesai lalu harus digulung-gulung. Bapak Ibu presbiter masih ada di zaman itu ya? Kaset digulung lagi, pakai pensil bisa, pakai pulpen bisa, yang mana muat lah dengan ukurannya. Kemudian bukan hanya itu saja, saya masih pernah merasa bagaimana perasaan seru ketika saya temani kakak saya untuk pergi ke yang namanya telepon umum. Dulu telepon umum banyak, walaupun berdirinya itu berjam-jam, walaupun saya tidak merasakan bagaimana itu bicara dengan orang di telepon umum, tapi paling tidak melihat, ikut, jadi senang. Itu perasaan suasana yang silahkan cek, ada enggak di tahun sekarang ini. Nah Bapak Ibu jemaat, berbeda di setiap generasi itu merupakan hal yang wajar dalam perkembangan dunia di mana kita berada saat ini. Berbeda adalah kata kerja dari kata dasar beda. Beda berarti tidak sama, berlainan. Berbeda juga adalah apa yang diharapkan oleh Allah ada dalam kehidupan bangsa Israel di setiap generasi. Nah, mengapa Allah mau bangsa Israel ini berbeda? Mengapa Allah merasa perlu bangsa Israel ini berbeda? Sebab mereka dihadirkan sebagai bangsa pilihan. Nah, artinya keterpilihan itu, dari keterpilihan itu bangsa Israel akan menjadi umat yang kudus. Mengapa kudus? Ya karena Allah yang telah memilih dan membebaskan mereka adalah kudus. Dan untuk menjadi berbeda itu ada banyak sekali tantangan yang bangsa Israel harus hadapi. Dan menariknya di setiap tantangan itu, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat ada peran besar Allah yang senantiasa nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lagi, melihat lagi, mengingat lagi dua tokoh di dalam perjanjian lama. Yang pertama ada Musa. Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu Yosua, dia dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Lalu dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada Yosua sebagai pemimpin, pengintaian itu dilakukan terlebih dahulu oleh bangsa Israel, sehingga nanti mereka bisa dan mengerti bagaimana sih harus mengatur strategi karena mau menduduki tanah Kanaan. Seperti yang kita ketahui dari dalam Alkitab, dari pengintaian itu diketahuilah bahwa di dalam tanah Kanaan itu terdapat banyak suku bangsa yang berpengalaman, terutama dalam hal berperang. Sehingga dari informasi tersebut, bangsa Israel dipersiapkan dengan matang. Nah, ini juga perannya Allah besar di situ. Ada berkat Tuhan
yang Allah anugerahkan bagi bangsa Israel melalui Yosua. Berkatnya yaitu kemenangan. Bangsa Israel berhasil menduduki tanah perjanjian. Nah, ketika sudah dianugerahi kemenangan dalam keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Israel, tentu ada yang namanya aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah. Mengapa harus ada aturan? Karena itu tadi, mereka adalah bangsa yang berbeda. Seperti dalam kitab Yosua, nanti Bapak Ibu silakan buka Yosua pasal 11 ayat 20. Salah satu aturan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel yaitu semua musuh harus dipunahkan, jangan dikasihi. Kalau dikasihi, di hari ke depan akan timbul kekacauan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan beragam aturan dari Tuhan, termasuk yang salah satu itu dalam Yosua pasal 11 ayat 20. Nah, jemaat Tuhan, kemenangan ini menjadi kisah yang luar biasa hebat dalam sejarah perjalanan iman bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak dapat menutup mata dengan kenyataan bahwa ternyata tidak semua bangsa dalam tanah Kanaan dikuasai oleh bangsa Israel. Dalam pasal 13 kitab Yosua, di situ ada informasi berapa banyak sih daerah yang belum direbut oleh bangsa Israel. Nah, bangsa-bangsa yang belum direbut inilah yang pada akhirnya dipakai oleh Allah sebagai alat. Ketika Allah pakai sebagai alat, kali ini Allah pakai menjadi alat untuk menghukum bangsa Israel setelah kematiannya Yosua. Pasal 1 sampai pasal 2 kita langsung disuguhkan dengan informasi kebobrokan umat Allah di dalam tanah perjanjian. Dan kebobrokan moral ini terjadi pada generasi yang baru. Generasi yang setelah Yosua dan orang-orang yang telah melihat kebesaran Allah yang memimpin mereka dalam peperangan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk melihat perbedaan hidup generasi di zaman Yosua dan generasi setelah Yosua. Pada ayat 7, di situ dikatakan bangsa Israel hidup beribadah. Ini di zamannya Yosua. Lalu pada ayat 10, ini muncullah generasi baru yang dikatakan mereka tidak kenal Tuhan. Lalu pada ayat 11 dalam bacaan kita itu merupakan tindakan gaya hidup yang dilakukan oleh generasi yang baru. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah dengan beribadah kepada Baal. Nah, bagaimana bisa di dalam tanah perjanjian kok masih ada Baal? Dari mana asal Baal-Baal ini sehingga menjadi bagian kehidupan dari generasi yang baru? Bapak Ibu nanti benar-benar harus baca kitab Yosua pasal 13. Di situ ada informasi, ada beberapa bangsa yang belum direbut. Dan ketika bangsa ini belum direbut, itu menjadi ancaman yang nyata dalam kehidupan generasi yang baru. Mungkin ketika di zamannya Yosua masih belum menjadi masalah. Tetapi lihatlah, Alkitab sendiri mengatakan setelah zaman Yosua muncul generasi baru, maka generasi baru ini mengikuti gaya hidup orang-orang Kanaan dengan menyembah Baal, bahkan mereka mempersembahkan anak mereka menjadi korban kepada Baal. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisinya Allah, walaupun tidak mungkin, tapi mari berandai-andai, sudah dianugerahi tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Selama peperangan Allah mendampingi, yang Allah anugerahkan adalah keberhasilan. Lalu ketika sudah di dalam tanah perjanjian, hanya perlu setia saja. Walaupun ada banyak suku-suku bangsa yang masih belum sempat direbut, hanya perlu setia saja. Apakah dengan melihat tindakan generasi yang baru ini, Allah kita yang cemburu itu tidak akan tinggal diam?
Apakah dia akan berpangku tangan? Ya sudahlah, besok mereka akan mengaku salah, selesai. Allah kita bukan Allah yang tipenya seperti itu. Jemaat Tuhan, Allah tidak pernah tinggal diam saat umatnya hidup sesuka hati. Nah, ayat 14 dalam bacaan kita itu adalah sikap Allah terhadap bangsa Israel. Yang Allah lakukan benar-benar membuat bangsa Israel sangat-sangat kelelahan. Karena apa? Karena tangan Tuhanlah yang memukul mereka. Nah, kalau di zaman bangsa Israel generasi yang baru, Allah menghukum mereka dengan sedemikian hebat. Bapak Ibu, kita di zaman ini jangan bersantai. Hal yang sama juga akan Allah lakukan kepada kita yang setiap hari mengaku bahwa kita mengimani Yesus Kristus. Jemaat, berbeda apakah salah? Bapak Ibu presbiter, berbeda apakah salah? Bapak Ibu pernah jadi yang berbeda atau pernah berjumpa dengan mereka yang berbeda? Saya mengajak jemaat untuk kembali melihat bagaimana kehidupan peribadahan kita di sepanjang tahun 2019. Kita beribadah di mana selain ibadah di rumah sendiri? Di tahun 2019 kita masih bebas beribadah di dalam gedung gereja, duduk akrab dengan siapa saja. Jabat tangan malah perlu, kalau tidak jabat tangan orang akan tersinggung. Berbicara dengan santai. Kalau Bapak Ibu jemaat batuk, flu, masih bisa bawa diri ke gereja. Tiap minggu kita jumpa dengan sesama tanpa jarak. Nah, di awal tahun 2020 sebagai gereja kita diizinkan oleh Allah untuk menggumuli satu tantangan besar. Dan satu tantangan besar itu membuat kita pada akhirnya menikmati. Semoga Bapak Ibu menikmati ya. Menikmati bahkan semakin bersemangat dalam beragam bentuk peribadahan. Nah, secara khusus kita di Immanuel Tarakan sejak akhir bulan Maret ibadah kita laksanakan dari rumah masing-masing. Media online itulah yang kita pakai untuk mendukung kebutuhan jemaat. Nah, sekarang di bulan-bulan ini kita sudah bisa beribadah di dalam gedung gereja sekalipun harus berjarak, sekalipun harus pakai masker, suhu tubuh tetap harus dicek, mau masuk dan keluar gedung gereja wajib cuci tangan. Bahkan kami yang ada di pos untuk beberapa minggu ini harus mengambil satu tindakan untuk melanjutkan ibadah hari Minggu di rumah karena ada penambahan kasus dan itu di wilayah pos Pelkes. Bapak Ibu jemaat, nanti kita akan bercerita tentang masa ini. Masa ini akan kita ceritakan dan akan sampai kepada generasi yang baru. Dan mari iman, generasi yang baru akan mendapati iman yang besar pada generasi-generasi sebelum mereka. Mengapa? Karena ketika ada pandemi COVID-19, pandemi itu tidak membuat umat berhenti beribadah. Pandemi ini tidak membuat umat mencari pertolongan pada baal-baal modern. Malah umat semakin bertekun walaupun kondisinya sulit. Malah umat yang sudah jarang ke gereja, ketika mereka berkeluarga ada di dalam satu keluarga dan anggota keluarganya masih taat dan setia kepada Allah, masih mencintai hidup persekutuan, mari cek. Sudah ada kepala keluarga yang mau duduk bersama untuk ibadah. Sudah ada anak-anak yang tadinya susah untuk diajak beribadah sekarang berkenan untuk ambil bagian dalam ibadah dengan membaca Alkitab. Setiap generasi berbeda, maka tunjukkanlah perbedaan sebagai umat yang kudus melalui sikap hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu mari ingat, kita ini dihadirkan sebagai umat percaya
yang harusnya mewujud nyatakan iman itu melalui sikap hidup yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama dan bagi dunia. Mari ingat, generasi setelah kita harus terus mengingat bahkan mengerjakan keteladanan hidup generasi sebelumnya. Maka tanggung jawab hidup sebagai orang beriman kiranya ada pada kita, generasi di masa kini. Bapak Ibu, tanggung jawab iman inilah yang membuat Yosua mengajak seluruh umat Israel untuk mengikat janji setia kepada Allah dengan berkata, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Nah, kalimat yang sama juga sampai kepada kita. Itu ditujukan kepada kita, bahkan ditujukan untuk generasi setelah kita. Mari terus kita hidup di dalam rasa takut kepada Allah, sehingga yang namanya ibadah ritual, ibadah aktual, ketika itu kita kerjakan dengan penuh kesetiaan, agar tanggung jawab kita sebagai orang beriman di masa kini itu menjadi warisan yang baik untuk generasi penerus. Selamat mengerjakan pembaharuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersaat teduh untuk merespon perenungan firman dalam ibadah saat ini. Bersama-sama mari kita memuji Tuhan dan kita bakti 349 bait 1. Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama mari kita satukan hati untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang Maha Pengasih,
Karena kasih Tuhan kami dimampukan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu dari kediaman kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan di tengah situasi yang sulit ini. Karena Allah kami hebat, kami percaya, kami mengimani. Dengan pertolongan dari Tuhan, kami yang sudah mendengar bahkan merenungkan firman di hari Minggu ini, Tuhan pasti bantu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika Tuhan memilih dan mengutus kami, tanggung jawab besar Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kami. Dan bersyukur karena Tuhan menunjukkan kasih setia melalui panggilan dan pengutusan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini sementara melaksanakan ibadah dari rumah mereka. Kami percaya rumah kami tetap menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan, sebab di sanalah kehidupan persekutuan nyata. Kiranya seluruh warga jemaat yang bersatu hati bersama-sama dengan kami dalam doa syafaat ini, setiap hal yang mereka sampaikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, karena situasi saat ini mereka terbatas untuk datang ke gereja. Tetapi bersyukur karena Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan sehingga dari rumah pun mereka tetap terlayani. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap orang tua kami yang lanjut usia. Kalau ada orang tua kami yang saat ini sementara dalam kondisi sakit, atau bahkan karena sudah usia lanjut sehingga tidak dapat beraktivitas seperti yang lain, kami percaya hanya karena kasih setia Tuhan sajalah mereka tetap kuat, bahkan berpengharapan akan pemulihan, akan kesembuhan yang Tuhan pasti anugerahkan bagi mereka. Kami bersyukur karena anak-anak kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak dan persekutuan taruna dari kediaman mereka. Bersyukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan bagi orang tua sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi, terutama kebutuhan akan Tuhan melalui pelayanan yang boleh disampaikan oleh para pelayan anak dan taruna. Kami tetap bersekutu, tetap memohon kepada Tuhan. Semakin hari kami boleh hidup dalam pengharapan bahwa segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik, dan pandemi yang masih menjadi pergumulan kami setiap hari boleh semakin lebih baik lagi. Kami semua Tuhan jaga, kami semua Tuhan ingatkan untuk tetap mengerjakan protokol kesehatan untuk mencapai keselamatan bersama-sama. Ini juga menjadi satu tanggung jawab kami sehingga di masa ini dengan sukacita kami boleh menampilkan gaya hidup yang baik untuk diteladani, menjadi contoh bagi generasi setelah kami. Kami tetap mendukung pemerintahan kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, secara khusus yang ada di kota Tarakan. Segala hal yang mereka upayakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di kondisi saat ini, kami percaya mereka mengumpulnya dengan sikap takut akan Tuhan, agar segala hal yang mereka putuskan dan kerjakan itu
itu boleh mendatangkan sejahtera bagi kami semua. Secara khusus kami sebagai orang Kristen, Tuhan mampukan kami untuk menunjukkan seperti apa Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi ini melalui sikap kami. Hamba berdoa untuk seluruh presbiter, pemandu lagu, organis, bahkan setiap kami yang boleh mendukung rekaman ibadah hari Minggu ini. Kami semua kiranya Tuhan beri kekuatan ketika kami berkumpul seperti ini. Kami mengimani Tuhan membentengi kami sehingga kami boleh tetap dalam keadaan yang baik. Karena setelah kami selesai mengerjakan segala sesuatu di hari ini, kami akan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Maka kiranya damai sejahtera Allah yang senantiasa menguatkan kami semua. Bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mengalami sukacita hari ulang tahun, kelahiran, dan perkawinan. Terima kasih Tuhan Yesus karena di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan tetap menganugerahkan sukacita dalam kehidupan warga jemaat kami. Kiranya warga jemaat boleh menunjukkan respon yang baik kepada Engkau ketika Engkau begitu mengasihi kami semua. Tuhan memberkati warga jemaat kami yang sudah jarang ke gereja, jarang ikut dalam persekutuan. Ketika rekaman ibadah disiapkan, kami mau mengimani sudah ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan ketika kami boleh berkumpul bersama-sama lagi tanpa jarak, kiranya kami boleh berjumpa dengan setiap keluarga jemaat kami yang dulu sudah jarang ke gereja. Sehingga teladan yang baik itulah yang benar-benar boleh kami wariskan untuk generasi selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Terima kasih karena suka dan duka Tuhan izinkan kami alami. Kami tidak sendiri bergumul. Bersama-sama seluruh jemaat GPIB, kami menggumuli satu hal. Dan setiap hari Tuhan beri jawaban atas pergumulan kami sebagai lembaga. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, sehingga banyak hal tetap dapat dikerjakan, sehingga jemaat-jemaat pun dapat melihat semangat dan motivasi yang benar dan baik, sehingga ibadah tetap kami laksanakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tolong berkati setiap anggota keluarga yang saat ini sementara bergumul. Suami yang tidak lagi mengasihi istri, istri yang tidak lagi mengasihi suami, anak-anak yang menjadi pergumulan orang tua. Di tiap-tiap keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya ketika permohonan itu datangnya dari dalam hati mereka, maka jawaban Tuhan anugerahkan. Dan terima kasih ketika Tuhan mengizinkan kami sebagai para presbiter bahkan gereja untuk ikut bergumul bersama-sama dengan warga jemaat kami. Disitulah tanggung jawab iman kami boleh nyata. Untuk pekan yang baru, kami bersyukur Tuhan anugerahkan pekan yang baru ini bagi kami. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan di dalamnya. Kiranya kami kerjakan segala hal itu hanya dengan sikap takut akan Engkau, sehingga keluarga kami terberkati, pekerjaan bahkan pelayanan kami pun itu boleh menjadi kesaksian kami di dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami memohon. Ingatkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus
mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Retreat katekisasi diinformasikan kepada peserta katekisasi 2019-2020 bahwa retreat katekisasi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.00 sampai dengan 20.00 WITA bertempat di GPIB Immanuel Tarakan. Diharapkan kehadiran peserta katekisasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya diinformasikan kepada warga jemaat khususnya peserta katekisasi bahwa akan dilaksanakan peneguhan CD pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 9.00 WITA dan pukul 18.00 WITA. Penggembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 17.00 sampai dengan selesai. Peserta katekisasi dan orang tua
diharuskan hadir dalam penggembalaan tersebut. Demikian untuk diketahui. Perjamuan kudus diinformasikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang nantinya akan tertera dalam warta jemaat. Khusus untuk pelaksanaan ibadah perjamuan kudus di Gereja Marturia ditiadakan. Persiapan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 18.00 WITA. Warga Sidi Jemaat akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN sebagai simpatisan yang telah memberikan sumbangan berupa sembako, berupa beras 75 kg. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Badai pasti berlalu,